Shalom, saya Juliani Aprili Bagit, NIM 2274102 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit meningitis meningococcus. Pertama, kita mengenal dulu dengan penyakit yang namanya meningococcus. Apa itu penyakit meningococcus? Penyakit meningococcus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis yang dikenal sebagai meningococcus. Berbagai organisme selain bakteri, juga jamur atau virus yang berbeda dapat menyebabkan meningitis. Penyebab penyakit meningococcus. Penyakit meningococcus disebabkan bakteri Neisseria atau meningitidis. Bakteri ini ada di bagian belakang hidung dan tenggorokan sekitar 1 dari 10 orang tanpa menjadikan orang tersebut sakit. Mereka juga disebut karier. Kadangkala bakteri ini menyerang tubuh dan menimbulkan penyakit yang disebut meningococcus. Kemudian penyebaran dan faktor-faktor resiko. Bakteri meningococcus penyebaran pada manusia memulai berbagai pernapasan dan sekresi. Kerongkongan atau air liur. Biasanya penyebaran penyakit terjadi karena kontak dalam waktu lama atau dekat seperti batuk atau berciuman. Untungnya bakteri ini tidak mudah menular seperti kuman, selasma atau flu. Orang tidak bisa tertular dengan kontak biasa atau dengan menarik napas yang sama dengan penderita meningococcus. Kemudian resiko tertular bakteri ini meningkat pada orang-orang yang tinggal di tempat yang sama, bisa jadi teman sekamar, dan juga siapapun yang melakukan kontak langsung dengan sekresi dari mulut penderita. Faktor risiko terjangkit meningococcus ada 2, yaitu faktor manusia dan juga ada faktor lingkungan. Faktor manusia ada apa-apa saja, yaitu defisiensi komponen-komplement, asplenia fungsional atau anatomi, dan juga orang dengan HIV. Dan juga ada beberapa faktor genetik seperti faktor nekrosis tumor. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada pendahulu virus infeksi, hunian rumah yang padat, dan perokok aktif dan pasif. Pekerja juga seperti mikrobiolog dan anggota militer tanpa gejala. Kemudian penanganan. Infeksi meningococcus dapat diobati dengan beberapa antibiotik. Sangat penting untuk mengobati sesegera mungkin. Antibiotik membantu mengurangi risiko kematian. Pengobatan menggunakan antibiotik penicillin saja direkomendasikan setelah kultur dinyatakan positif Neisseria meningitidis. Kemudian tergantung beberapa serius infeksi yang terjadi. Penderita meningococcus mungkin membutuhkan beberapa penanganan lainnya seperti alat bantu nafas, obat untuk mengatasi tekanan darah rendah, benda untuk membersihkan jaringan tubuh yang mati, perawatan luka untuk bagian tubuh yang kulitnya rusak. Kemudian komplikasi. Walaupun diobati dengan antibiotik, 10 hingga 15 orang dari 100 orang yang tertular penyakit meningococcus akan meninggal. 1 dari 5 orang yang sembuh akan mengalami gangguan atau cacat dalam jangka panjang seperti kehilangan anggota tubuh, tuli, gangguan sistem saraf, atau kerusakan otak. Bagaimana kita untuk mencegah penyakit tersebut? Yaitu kita harus melakukan vaksinasi, yaitu ada yang namanya vaksinasi meningococcus. Dan juga vaksinasi membantu melindungi dari infeksi bakteri Neisseria meningitidis seperti vaksinasi yang lain. Perlindungan yang diberikan tidak 100% efektif. Ini berarti masih ada kemungkinan terkena penyakit meningococcus setelah vaksinasi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui segala gejala meningococcus sehingga dapat mengidentifikasi secara dini dan penting untuk segera memberikan penanganan secepatnya. Karena walaupun begitu, penyakit meningococcus ini memang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Sekian dari pembahasan saya tentang materi meningitis meningococcus. Semoga bisa bermanfaat.